Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Gimana kabarnya enak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu gunakan masker. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar standar komunikasi data. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian, buku paket teknologi layanan jaringan, di situ mengenai materi dasar-dasar standar komunikasi data. Nah, komunikasi data lebih mengarah pada transmisi data elektronik melalui beberapa media berupa kabel atau wireless. Nah, sistem yang membuat terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Perbedaan mendasar antara data dan informasi dapat diketahui dari waktu, kegunaan, keterangan, dan struktur. Nah, jadi ini komunikasi data ini lebih ke arah transmisi atau perpindahan data elektronik ya, perpindahan data elektronik di mana dia bisa menggunakan media kabel ya, media kabel atau menggunakan wireless ya. Nah, sistem yang membuat terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data ya. Jadi ini adalah jaringan komunikasi data, itu adalah sistem yang membuat terjadinya sebuah transmisi atau pertukaran data, itu namanya sistem jaringan komunikasi data. Nah, perbedaan mendasar antara data dan informasi dapat diketahui dari waktu ya. Perbedaan mendasar antara data dan informasi dapat diketahui dari waktu kegunaan, kemudian keterangan dan struktur ya. Oke. Nah, standar komunikasi data dapat dikategorikan menjadi de facto ya atau konvensi ya. De facto dan juga de jure. Nah, ini secara hukum ya. Yang salah satunya dalam bentuk protokol ya. Jadi standar komunikasi data ini bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu de facto dan de jure ya. Yang kemudian protokol secara umum digunakan pada komunikasi real time ya. Real time berulang terus, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi protokol ini fungsinya sebagai standar yang digunakan untuk mengatur struktur dari informasi penyimpanan jangka panjang ya. Oke, kita lanjut lagi. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Jelas, nggak mungkin hanya menggunakan satu macam protokol. Namanya sudah jaringan luas ya, pasti dia akan memiliki banyak protokol. Nah, tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi ya. Jadi intinya sebenarnya nih, dia harus melakukan protokol yang sama, dia baru bisa melakukan komunikasi data ya. Misal TCP dengan TCP ya. Jadi dia harus protokol yang sama, tetapi nah ini kita lihat. Model referensi jaringan terbuka OSI ya, atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977 di Eropa. Nah, jadi dengan adanya OSI ya, OSI layer atau OSI Preference Model for Open Networking, ini kita bisa melakukan komunikasi data ya dengan protokol-protokol jaringan yang berbeda. Nah, ini siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah ISO ya. ISO International Standard Organization pada tahun 1977 di Eropa. Oke. Nah, standar identik dengan suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetensi pasar daripada manufaktur piranti komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Nah, suatu standar yang terbuka diperlukan untuk memungkinkan interkoneksi sistem atau piranti, ini perangkat ya nak ya, piranti bahasa lainnya perangkat maupun jaringan yang berasal dari vendor maupun operator berbeda. Jadi di sini dibilang
Maksudnya suatu standar yang terbuka diperlukan. Nah, berarti kita memerlukan standar dari ISO tadi, OSI tadi ya, OSI untuk memungkinkan interkoneksi ya, interkoneksi sistem, perangkat maupun jaringan yang berasal dari vendor maupun operator yang berbeda. Jadi kalau dari operator yang berbeda, beda protokol, kita masih bisa tetap terhubung. Itulah tadi fungsinya diciptakan OSI tadi ya, OSI. Oke. Nah, keberadaan sebuah standar komunikasi data selalu berkaitan dengan badan-badan yang menetapkan otoritas standar resmi suatu negara. Jadi standar komunikasi data ini di masing-masing negara sebenarnya ada badan-badan yang menangani tentang standar resmi ini. Nah, contoh kita ambil di negara Inggris itu ada British Standard Institute ya, atau biasa disebut dengan BSI ya. BSI itu dia badan standar komunikasi data yang ada di Inggris. Nah, kemudian ada American National Standard Institute atau ANSI. Ini milik negara Amerika Serikat. Nah, kalau kita di Indonesia, kita memiliki Menkominfo dan BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Nah, jadi di setiap negara ini ada dibentuk sebuah badan ya, badan-badan yang menetapkan otoritas standar resmi dari suatu negara itu tentang standar komunikasi data. Oke. Nah, beberapa bentuk sistem komunikasi data yang paling sering digunakan adalah offline communication system dan online communication system yang terdiri atas remote job entry system, real time system, time sharing system, client server system, dan distributed data processing system ya. Pada tingkatan paling bawah, protokol dapat mendefinisikan berbagai koneksi piranti perangkat keras ya. Ini piranti perangkat, koneksi perangkat keras. Nah, jadi komunikasi data ini yang paling sering digunakan itu adalah offline dan online ya. Offline communication system dan juga online communication system. Sistem komunikasi online dan sistem komunikasi offline ya. Nah, di mana masing-masing itu memiliki remote job entry system, kemudian ada real time systemnya, time sharing system, client server system, dan distribusi ya, distribusi data processing system ya. Jadi ini ada di dalam sistem komunikasi data yang offline dan online ya. Oke. Nah, beberapa hal yang harus dimiliki sebuah protokol. Nah, jadi sebuah protokol itu wajib memiliki, kalau di sini saya buat 6 standar ya. Harus memiliki 6 yang harus dilakukan dia ya. Yang pertama ada melakukan metode jabat tangan atau handshaking. Ya, metode jabat tangan atau handshaking serta deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Jadi protokol itu dia seharusnya bisa mendeteksi adakah mesin atau koneksi dari jaringan luar ya. Nah, selain dia bisa mendeteksi, dia juga harus bisa melakukan koneksi atau jabat tangan tadi, handshaking, ke protokol yang lainnya ya. Jadi dia bisa menerima dan dia juga bisa memberikan sinyal ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Nah, adanya jika tidak sama ini bisa dinegosiasi bagaimana supaya mereka bisa terhubung ya. Jadi ini masih 2. Kemudian yang ketiga ada bentuk format pesan yang digunakan serta prosedur mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Jadi di awal gimana prosedurnya ketika disetujui dan masuk ke dalam protokol kita, bagaimana caranya dia melakukan prosedur untuk mengawalinya, dan juga nanti di akhir bagaimana prosedur dia untuk mengakhiri dari koneksi tersebut. Kemudian yang keempat, perlakuan pada saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna.
Nah, ini gimana? Gimana dia ngambil tindakannya apabila ada kerusakan pada pesan yang dikirim ya melalui protokolnya? Apa yang dia lakukan? Apakah dikirimkan aja pesan yang rusak itu atau melakukan perbaikan dengan cara mengirim ulang pesan yang telah diberikan. Jadi ada harus diperhatikannya. Kemudian mendeteksi adanya kerugian pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan saja. Nah, dia protokolnya harus bisa juga mendeteksi apakah jika dia terhubung ke situ dia mendapatkan keuntungan atau enggak, atau malah sebaliknya dia mendapatkan kerugian. Nah, kalau udah rugi ngapain harus melakukan koneksi ya. Jadi harus bisa juga mendeteksi ya. Kemudian mengakhiri sebuah koneksi ya, dia bisa juga mengakhiri sebuah koneksi. Nah, mungkin sekian materi dari Bapak. Nah, apabila ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan melalui kolom komentar Google Classroom. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.